wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran IPS. Semuanya sudah mandi? Sudah salat duha ya? Oke. Kita siapkan dulu buku IPS tema 4, subtema 1, halaman 20 dan 21. Yuk kita siapkan dulu. Sudah? Nah, pada hari ini Usayu akan menyampaikan, akan memberikan pembelajaran. Kita akan belajar bersama-sama tentang interaksi sosial. Kita mulai dulu, kita awali dulu dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Siap? Oke. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Maksudnya adalah hubungan manusia satu dengan manusia satu yang lainnya. Nah, mengapa manusia harus menjalin interaksi? Coba kita lihat alasannya mengapa manusia harus menjalin interaksi sosial. Yang pertama adalah manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Nah, karena itulah manusia membutuhkan orang lain. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Kemudian, apa saja bentuk interaksi sosial? Bentuk interaksi sosial ada yang pertama, individu dengan individu. Yang kedua, individu dengan kelompok. Yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Akan kita pelajari satu persatu ya. Interaksi individu dengan individu maksudnya adalah interaksi antar dua orang. Jadi, satu orang berhadapan dengan satu orang lainnya. Contohnya, dokter memeriksa pasien. Nah, itu kan antara satu orang berhadapan dengan satu orang. Kemudian contoh yang kedua adalah ibu sedang menyuapi anaknya. Ini juga interaksi antara satu orang dengan satu orang. Contoh lainnya, berjabat tangan. Itu ya. Atau seseorang membeli kepada penjual. Ini juga interaksi individu dengan individu. Kemudian contoh yang selanjutnya misalnya adalah saling bertegur sapa dengan sesama teman. Jadi ketika bertemu di jalan kemudian menyapa satu orang dengan satu orang. Ini beberapa contoh dari interaksi individu dengan individu. Kemudian yang kedua adalah interaksi individu dengan kelompok. Maksudnya adalah interaksi satu orang dengan kelompok. Jadi satu orang berhadapan dengan satu kelompok. Contohnya apa? Misalnya guru mengajar di depan para siswa. Nah, gurunya satu orang mengajar di depan kelompok, gitu ya, para siswa yang banyak itu. Kemudian contoh yang lainnya adalah seorang ustadz berceramah di depan para
jamaahnya, para pendengarnya. Contoh yang lainnya misalnya Pak Lurah pidato di depan warganya, gitu ya. Pak Lurah satu orang, kemudian pidato di banyak orang. Atau contoh yang lainnya, seorang guru yang menjadi pembina upacara sedang berbicara di depan peserta upacara. Nah, itu adalah contoh-contoh interaksi individu dengan kelompok. Kemudian yang ketiga adalah kelompok dengan kelompok. Ini adalah interaksi yang terjadi antar dua kelompok. Jadi interaksinya antara kelompok satu berhadapan dengan kelompok yang lainnya. Contohnya apa? Contohnya misalnya perbandingan antara tim sepak bola. Jadi tim satu kelompok lawan tim yang lainnya, berarti kelompok dengan kelompok. Kemudian contoh yang lainnya, dalam lomba tarik tambang itu juga interaksi kelompok dengan kelompok. Kelompok A lawan kelompok B. Nah, ini terjadi interaksi kelompok dengan kelompok. Contoh lain lagi adalah diskusi antar kelompok. Diskusi itu bermusyawarah, saling bertukar pendapat antara kelompok dengan kelompok. Contoh lainnya adalah pertunjukan drum band. Tahu ya drum band di depan penontonnya. Jadi ada pertunjukan drum band itu kan banyak orang berkelompok ya di depan para penontonnya. Kemudian itu adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Sekarang kita pelajari manfaat interaksi. Manfaatnya yang pertama adalah manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Contohnya tadi ya, seseorang yang membutuhkan makan itu harus membeli makanan kepada penjual atau harus berbelanja dulu ke pasar. Nah, akhirnya karena adanya interaksi ini, manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Manfaat yang kedua adalah untuk menjaga persatuan. Bagaimana untuk menjaga persatuan ini gitu ya. Jadi dalam interaksi itu setiap individu gitu ya, setiap individu harus memiliki sikap tenggang rasa dan toleransi. Tenggang rasa itu ucapan, sikap, dan perbuatannya itu harus menjaga perasaan orang lain karena adanya perbedaan. Kalau toleransi itu saling menghargai perbedaan, begitu. Jadi ketika seseorang, setiap individu dia berinteraksi harus punya sikap tenggang rasa dan toleransi untuk menumbuhkan persatuan. Sekarang sudah paham ya apa itu interaksi sosial, bagaimana contoh-contohnya, kemudian apa manfaatnya, gitu ya. Nah, jangan lupa latihan yang Ustazah Ayu tadi sampaikan, kerjakan dengan sebaik-baiknya, difoto, boleh dikirim ke nomor WA Ustazah Ayu atau di Google Classroom, oke? Nah, pastikan dikerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan tulisan yang rapi, dengan jawaban yang sesuai gitu ya. Tulis di buku PDF dan kirim jawabannya. Alhamdulillah pelajaran IPS hari ini sudah selesai. Semoga apa yang tadi Ustazah Ayu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kalian semakin paham, membawa keberkahan untuk kita semua, sehingga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Oke, Ustazah Ayu mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.